Kita ada di Palm Sunday, di minggu-minggu sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa melihat ada daun-daun palem di belakang-belakang saya. Dan karena itu Tuhan ingin sekali menyampaikan isi hatinya buat setiap kita pada sore hari ini. Dan saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi ukuran dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tempat perlindungan kita. Apabila Bapak Ibu membawa Alkitab atau tersedia di dekat Bapak Ibu Saudara Alkitab, bisa membuka bersama saya kitab Keluaran, pasal yang kita akan sama-sama melihat, Saudara, pasal yang ke-7. Kalau minggu lalu kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kita akan bacakan sekali lagi ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah dengan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel merupakan juga sebuah gambaran dalam kehidupan kita, saudara. Bangsa ini sudah terlalu lama hidup di bawah penjajahan bangsa Mesir. Mereka ada di dalam perbudakan tanah Mesir selama 430 tahun. Dan karena itu konsep dan segala gaya hidup mereka sudah menjadi gaya hidup dari seorang budak. Konsep berpikir mereka, konsep pengertian mereka, segala macam hidup mereka, bahkan kalender mereka, sistem penanggalan mereka pun sudah mengikuti sistem penanggalan Mesir. Karena itu Tuhan kembali mengingatkan mereka bahwa bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara melihat dari poin yang pertama. Karena hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat makna dan tujuan dari perjamuan kudus. Nah, kita akan melihat pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 ini, saudara, dikatakan kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu kiri dan kanan dan pada ambang atas, saudara. Dan dikatakan di situ pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, saudara, perhatikan ada dua hal yang harus dikerjakan dan ada dua hal yang berjalan bersamaan. Nah, dua hal ini adalah yang pertama, masing-masing keluarga harus
menyembelih anak domba jantan yang sempurna, yang tidak bercacat, dan darahnya harus diambil sedikit. Ini dia, darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan. Jadi ini merupakan proses, saudara. Tidak mungkin satu keluarga akan dapat menerima darah tanpa anak domba jantan dikorbankan. Tidak mungkin. Karena itu harus disembelih untuk bisa mendapatkan darahnya. Jadi ada proses, saudara, ada prosesnya. Karena itu keselamatan yang kita terima pun semua ada di dalam prosesnya, saudara. Karena itu anak domba jantan harus disembelih dan darahnya harus diambil sedikit. Darahnya diambil, dibubuhkan di tiang pintu kiri dan kanan dan juga di atas ambang pintu. Jadi pertama, setelah disembelih pada waktu senja, darahnya ditampung dan diambil sedikit, dibubuhkan. Nah, hal itu adalah hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara adalah daging dari korban domba jantan ini harus dimakan. Harus dimakan pada malam itu juga yang dipanggang, saudara. Jadi domba jantan atau kambing jantan yang tiap-tiap keluarga harus menyembelihnya, selain darahnya dibubuhkan, maka dagingnya pun harus dimakan malam itu juga dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi ini ada dua hal, saudara. Kenapa saya sebutkan dua hal? Di dalam proses ini kita melihat ayat yang ketujuh bahwa dikatakan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi saudara, kalau ada orang yang hanya membubuhkan darahnya, tetapi daging daripada anak domba jantan atau anak kambing jantan ini tidak dimakan, maka percuma ada darah di situ juga sekalipun. Namun, ataupun orangnya memakan daging domba jantan atau daging kambing jantan, tetapi darahnya tidak dibubuhkan, sama juga. Jadi yang Tuhan perintahkan itu bukan hanya darahnya dibubuhkan. Karena itu tertulis, saudara, dibubuhkan, haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi nggak bisa salah satu yang dikerjakan, harus dua hal ini. Darahnya dibubuhkan dan kita juga harus memakan daging dari anak domba jantan dan anak kambing jantan. Jadi memakan daging dan membubuhkan darahnya. Itu dua hal, saudara, yang harus dikerjakan. Kalau hanya salah satu, tetap aja anak sulung akan mati. Karena itu ini dari perjanjian lama, dari sejarah di mana Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang pengorbanan Yesus Kristus. Sebuah gambaran tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah prinsip yang harus kita mengerti bahwa darah dibubuhkan dan daging itu pun harus dimakan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara melihat dari Injil Yohanes 6 ayat yang ke-30 dan seterusnya. Dikatakan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, saudara, kenapa darah dibubuhkan dan dagingnya harus dimakan, saudara? Dagingnya harus dimakan, karena itulah
satu nats di dalam perjanjian baru saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang ke-32 dari Yohanes 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bukan Musa yang memberi kamu roti tetapi Bapakku yang memberikan kamu roti. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan memberi kehidupan. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Lalu ayat yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Nah, sebelum melihat hal ini saudara, kita melihat bagaimana perintah Tuhan diberikan pada bangsa Israel. Darah yang dibubuhkan dan memakan daging dari anak domba jantan atau anak kambing jantan. Jadi Tuhan yang ada di atas kita, akhirnya Tuhan bisa ada di dalam kita melalui daging yang kita makan. Karena itu dikatakan tadi ini Bapak Ibu Saudara, roti yang turun dari Allah adalah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada kita. Nah karena itu Tuhan Yesus katakan lagi di dalam ayat yang ke-55 dan 56, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu makanya saudara, Tuhan memerintahkan sebuah perintah buat bangsa Israel, bukan hanya membubuhkan darah anak domba jantan atau anak kambing jantan, tetapi memakan dagingnya supaya di situ dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kita lihat ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, di sini kita melihat ayat ini, kita diberi satu pengertian dari Tuhan bahwa makanan dan minuman merupakan satu hal-hal esensi yang menjadi pendukung dari kehidupan saudara. Kalau tidak ada makan dan minum, maka tidak akan bisa ada kehidupan. Karena itu Tuhan memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, biarlah pengorbanan Yesus itu Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus dengan memakan darah dan daging, biarlah pengorbanan Kristus itu menjadi sebuah kehidupan di dalam hidup kita. Dan kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita saudara. Biarlah Kristus sendiri yang menjadi pendukung hidup kita. Biarlah Kristus sendiri yang menjadi pendukung hidup kita. Bukan hal-hal dunia yang lain. Bukan hal-hal yang sementara yang menjadi pendukung hidup kita. Ada banyak orang merasa kalau hal ini gak ada, hal itu gak ada. Maka orang ini akan waduh. Zaman-zaman ini mungkin kalau dompet saudara atau handphone saudara tertinggal, kita bisa lebih sakit kepala kalau handphone hilang saudara. Karena semua ada di sana. Seakan-akan itu yang bisa menjadi pendukung hidup. Tapi Tuhan mau katakan bahwa apabila dagingku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan di situ dikatakan jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Dan kita mundur melihat ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah inilah yang membuat kita orang beriman, orang percaya berbeda dari orang-orang yang lain. Atau kepercayaan yang lain. Karena kita menerima pengorbanan Kristus
sebagai kehidupan kita yang baru, saudara. Biarlah kita juga mati di dalam kesengsaraan bersama Kristus, mematikan daging kita dan kita menerima hidup yang baru dari kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai kehidupan. Jadi tujuan kita setiap saat kita mengambil perjamuan kudus, saudara, adalah kita mentransferkan, kita menerima kehidupan Yesus untuk masuk menjadi hidup kita. Karena hari-hari ini, saudara, banyak yang kelihatannya hidup namun sesungguhnya mati, saudara. Fisiknya hidup tetapi rohnya mati. Fisiknya hidup tetapi hatinya mati. Fisiknya hidup tetapi pikirannya mati. Fisiknya hidup tetapi pengharapannya mati. Tetapi apabila kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saudara, maka hidup yang dari Tuhan, Zoe yang dari Tuhan akan mampu menggantikan hal-hal yang mati dalam diri kita. Roh kita yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Roh kita yang mati akan diberikan roh yang baru, kehidupan yang baru. Pengharapan kita yang mati akan diberikan dengan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Karena itu saudara, tujuan dan mengapa kita mengambil perjamuan kudus, supaya kita mempunyai kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempunyai kehidupan. Ada banyak orang hari-hari ini hidup gak mau, mati juga takut, saudara. Karena mereka melihat apa yang terjadi. Tetapi kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan yang datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Efesus 2 ayat yang pertama juga dikatakan, saudara, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Saudara, kita semua dulu mati, saudara. Secara roh kita mati. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Kristus rusak dan terkoyak. Dan roh kita mati, saudara. Nah, kita hidup di dalam dunia ini, mengikuti dunia ini, karena kita mentaati secara sadar dan tidak sadar penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan saudara, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka adalah penguasa kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan. Sebenarnya dahulu kami semua, termasuk Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, saudara. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin saudara, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anakmu kiri kanan. Katakan kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Haleluya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, karena itulah kita mengambil perjamuan kudus. Kita mau menerima kehidupan yang baru, kehidupan Kristus. Supaya itu yang akan senantiasa menjadi peringatan buat kita. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa inilah yang menjadi satu tujuan dari Paulus mengingatkan akan pengorbanan Kristus. Karena itu saudara, orang-orang Israel diperintahkan Tuhan menaruh membubuhkan darah pada ambang kiri kanan pintu dan di ambang pintu atas.
dan juga harus memakan dagingnya supaya kehidupan Kristus bisa ada di dalam hidup mereka. Supaya mereka mengerti bahwa apabila mereka memakan daging Kristus dan minum darah Yesus, mereka akan menemukan dan mendapatkan hidup yang baru. Dan disitulah sebuah gambaran Allah menyatakan kepada orang-orang Israel. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan tempat perlindungan. Hal yang kedua, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pengertian iman dan percaya. Pengertian iman dan percaya. Saudara, iman adalah percaya di dalam hati. Iman adalah percaya di dalam hati dan diakui dengan lisan, diakui dengan mulut kita dan dinyatakan dalam perbuatan. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa iman percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut kita, dengan lisan, dan dinyatakan dalam perbuatan. Itulah iman Bapak Ibu Saudara. Salah satu kandungan saudara, salah satu perangkat di dalam iman adalah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes 3 ayat 36. Nah di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah saudara, menarik untuk saya menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, ayat tersebut dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat. Nah kata-kata ini saudara, seharusnya kalau dalam mungkin tulisan bahasa Indonesia atau apa, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Namun dikatakan selanjutnya, tetapi barang siapa tidak taat. Seharusnya barang siapa tidak percaya. Kenapa penulis Injil Yohanes ini menulis tetapi barang siapa tidak taat? Tidak ditulis tetapi barang siapa tidak percaya. Karena awal kalimat ditulis barang siapa percaya. Tetapi barang siapa tidak percaya, seharusnya seperti itu saudara. Jadi yang percaya dan yang tidak percaya kita ada perbandingan. Tetapi di sini yang percaya dibandingkan dengan ketidaktaatan. Berarti saudara, salah satu kandungan atau perangkat dari iman adalah ketaatan. Amin saudara. Satu kandungan dan perangkat dari iman adalah ketaatan. Karena itu penulis Yohanes berkata bahwa tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat. Saudara, kita melihat istrinya Lot. Waktu malaikat Tuhan menolong keluarga Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Istrinya Lot mempunyai iman, karena itu dia ikut dengan malaikat-malaikat, dengan 2 orang malaikat dan keluarganya. Ibu ini ikut, karena dia punya iman, dia ikut. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak percaya, dia mungkin tidak akan ikut dan tetap akan stay. Mungkin dia bilang, oh saya ada bunker di bawah dan lain segala macam. Tetapi apa yang ibu ini lakukan, dia ikut. Namun di dalam iman harus juga ada ketaatan. Pada saat malaikat Tuhan berkata, apabila engkau lari meninggalkan kota ini, janganlah menengok ke belakang. Tapi apa yang istri Lot ini lakukan? Di dalam dia beriman, rupanya hatinya mungkin masih ada diikat atau masih dia memikirkan apa yang dia tinggalkan, saudara. Memikirkan apa yang sempat dia miliki. Sehingga membuat dia menjadi tidak taat. Karena itu dia menengok ke belakang dan berubahlah. Selesai ceritanya.
Di dalam iman harus ada ketaatan, saudara. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara memperhatikan dari ayat-ayat tersebut di dalam kisah Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Di situ kita akan melihat, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini dikatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata percaya ini saudara, memang terdengar hanya seperti sebuah perintah atau kata kerja yang kelihatannya sederhana. Oh, percaya, seperti itu. Tapi dikatakan ayat yang ketiga, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, Tuhan sedang memberikan sebuah penekanan kepada kata percaya. Bukan hanya percaya yang hanya di mulut saja, tetapi kata percaya yang lahir karena sebuah proses. Diperanakan itu sebuah proses, saudara. Proses orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, bukan pula dari daging, melainkan diperanakan dari Allah sendiri. Orang-orang yang percaya yang lahir melalui proses bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Lalu ayat Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul. Dikatakan Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Dikatakan di situ, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu saya ajak lagi Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini, mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Sebelumnya lagi dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali melihat bahwa jika kita perhatikan, kita hanya perlu mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, maka kita akan selamat. Memang jika kita membacanya, saudara, terdengar seperti sangat sederhana dan sangat mudah untuk orang berkata, oh saya orang percaya. Karena dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dengan hatimu. Namun menjadi kegelisahan, saudara. Khusus buat saya menjadi gelisah. Kegelisahan muncul ketika dalam hidup ini, jika saya perhatikan khususnya bahkan di dalam gereja, banyak orang-orang di mana katanya mereka mengaku bahwa mereka orang percaya, namun sikap hidup dan tingkah laku mereka bertolak belakang dengan pengakuan mereka. Karena gampang, saudara. Kita hanya tinggal mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, diselamatkan. Cuma begitu aja? Apakah cuma sesederhana itu percaya? Bagaimana menurut saudara? Pengertian iman dan percaya. Kalau saat-saat ini mungkin banyak kita yang juga mungkin sudah mulai ada mungkin gelisah atau takut atau mulai berpikir ini udah di akhir zaman, nanti zaman masuk dekat, antikris akan datang, kesusahan, akan datang masa pengangkatan, Tuhan akan datang. Sepertinya ada banyak hal yang ngeri dan mungkin sebagian kita atau mungkin ada beberapa dari kita yang mulai berpikir, apakah nanti saya akan masuk surga? Apakah saya akan terangkat? Apakah saya nanti bagaimana dengan Tuhan? Dan mulai berpikir, apakah nih keselamatanku seperti apa dan lain-lain.
Nah karena dalam hal ini bisa ada dua ekstrim saudara. Ada satu ekstrim orang yang percaya, oh saya sudah selamat, percaya dan pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dan apapun yang saya lakukan, it doesn't matter. Nggak peduli apa, tapi saya sudah minta ampun dari Tuhan, saya percaya saya masuk surga. Tapi dia pasif dan begitu aja. Sementara ada orang lain yang memang memikirkan, waduh ini bagaimana? Nah ada dua orang, yang satu memang sepertinya, waduh udah diselamatkan, sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Yang satu lagi, kita mesti mengerjakan keselamatan, mesti jadi orang baik, mesti ada sesuatu juga yang kita lakukan. Kalau begitu keselamatan bukan anugerah. Kalau memang ada yang harus kita lakukan saudara. Keselamatan adalah anugerah. Sama seperti saya, tiba-tiba ada seorang yang datang. Mungkin Pak Michael datang buat saya. Pak Michael kasih kado, hadiah buat saya. Hadiah itu saya nggak harus bayar, saya nggak harus bikin sesuatu. Karena Pak Michael yang dengan inisiatif beliau memberikan kado atau oleh-oleh itu kepada saya. Saya nggak harus buat apa-apa dan nggak apa-apa. Pak Sam ini ada sedikit tanda mata dari saya, dikasih. Dan itu merupakan anugerah saudara. Saya nggak bikin apa-apa untuk bisa dapat itu. Namun beliau berikan hadiah itu buat saya. Mungkin hadiahnya bukan bentuk yang besar, cuma mungkin envelope saja. Tapi di dalam envelope ada selembar kertas dengan tertulis amount yang nolnya cukup banyak. Nah itu kan saya nggak bisa dapat untuk supaya saya berusaha untuk Pak Michael. No, itu Pak Michael yang inisiatif tergerak memberikan buat saya. Itu anugerah saudara. Tetapi iman dan percaya adalah respon kita untuk menerima itu. Seperti itu saudara. Iman dan percaya kita adalah respon untuk kita menerima. Dan kita hanya menerima, kita nggak bikin apa-apa, kita menerima karena itu anugerah saudara. Karena apa? Kita punya diberi Tuhan free will, kehendak bebas. Kita mau terima, puji Tuhan, tidak terima, nggak apa-apa. Karena itu Tuhan katakan, aku mati kepada engkau ketika engkau masih berdosa. Artinya pilihan ada pada kita saudara. Tuhan gak mau menciptakan kita manusia seperti robot. Yang otomatis mencintai dia karena sudah diciptakan begitu rupa. Tapi Tuhan mau bahwa kasih dan respon kita itu lahir dari keinginan kita sendiri. Karena itu iman dan percaya merupakan pada saat saya menerima hadiah atau envelope tersebut dari Pak Michael. Pak Michael bilang, Pak Sam saya mau kasih ini buat Pak Sam. Kalau saya bisa bilang, oh terima kasih Pak Michael, tapi saya tolak, saya enggak terima. Bisa aja saudara. Tapi karena saya iman dan percaya, saya terima itu. Nah pada saat kita terima pengorbanan Kristus itu saudara, disitulah letak iman dan percaya kita. Nah ada orang banyak yang satu over benar-benar wah sekali diselamatkan selamat terus. Tapi yang satu ini sama sekali tidak punya keyakinan. Tidak juga, kita tidak berdiri di antara dua ekstrim ini saudara. Tetapi yang firman Tuhan katakan adalah iman dan percaya merupakan bentuk penerimaan dan respon kita. Ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Nah karena itu saudara saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Memang kadang-kadang orang pikir kok gampang amat. Cuma tinggal mengaku dengan mulut percaya ting selamat. Nah saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam iman ada 3 dimensi Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum saya lebih jauh masuk ke dalam dimensi iman, saya mau ajak saudara melihat kata iman itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kata percaya atau iman adalah disebutkan aman. Dan kata iman dalam bahasa Yunani terjemahannya juga dari kata pistis itu yang artinya percaya atau menyerahkan diri kepada seseorang. Menyerahkan diri kepada seseorang. Saudara kalau naik pesawat terbang,
saudara nggak akan tanya ini pilotnya siapa. Jam terbangnya sudah berapa lama. Saudara nggak tanya, ini pesawat ini mesin Boeing yang tipe apa. Saudara nggak tanya macam-macam. Saudara ke restoran, saudara order makanan. Saudara nggak tanya, ini yang masak siapa. Orangnya sehat, bersih, bisa masak, nggak ada. Semua saudara kerjakan karena ada rasa percaya yang memang sudah ada. Dan saudara naik manapun, saudara duduk di kursi dimanapun itu. Lagi di DMV atau dimanapun. Saudara nggak sebelum duduk, saudara lihat kursinya nih buatan mana, kuat. Nggak ada begitu saudara. Jadi iman dalam bahasa Yunani sama seperti itu. Kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Nah saya mau ajak lihat saudara dimensi iman yang pertama. Dimensi iman yang pertama. Dimensi iman yang pertama ini seperti ini saudara. Keyakinan terhadap karya Kristus yang telah selesai sempurna 2000 tahun yang lalu. Jadi yang dimaksud yang pertama yang ini saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Engkau percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati buat engkau 2000 tahun yang lalu. Itu adalah bentuk dimensi iman yang pertama. Langkah yang pertama, pintu gerbang dari iman. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang-orang yang sudah sekarat di rumah sakit. Yang tinggal hitungan hidupnya beberapa menit atau beberapa detik saja. Nah biasanya hamba-hamba Tuhan memimpin doa dan mereka tanya, itu sama ceritanya dengan penjahat atau pencuri yang ada disalib bersama dengan Kristus. Yesus apabila engkau hari ini ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Langsung ada di Firdaus saudara. Karena percaya dan mengaku, cukup. Namun kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa berhenti sampai di situ saja saudara. Karena itu dimensi iman yang pertama, keyakinan terhadap karya Kristus yang telah selesai sempurna 2000 tahun yang lalu. Iman seperti ini disebut sebagai pengaminan akali dan persetujuan pikiran. Kita sebagai manusia, kita mengaminkan, membenarkan dan kita setuju bahwa Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Yes, kita setuju. Kita mungkin yang latar belakang Kristen dan lain-lain mungkin terdengar biasa aja. Tapi buat orang yang latar belakangnya bukan sama dengan kita saudara. Hal ini merupakan big deal. Hal yang sangat penting. Karena dengan semua sejarah, pengetahuan, gak mudah orang bisa percaya seperti itu. Gak mudah. Oh masa sih seperti itu. Karena itu saudara, dimensi iman yang pertama, ini adalah sebagai kita membuat pikiran dan perasaan kita untuk mau setuju. Dan percaya membenarkan, oh iya benar. Itu merupakan awal saudara. Ini awal dari dimensi iman yang pertama. Tapi kita mau masuk lagi lebih jauh saudara. Pikiran setuju dan percaya bahwa Yesus ini mutlak dan penting. Sebab percaya ini adalah sebagai pintu gerbang untuk memiliki kesempurnaan iman. Untuk memiliki percaya yang penuh. Ini hanya baru awal. Untuk kita setuju dan percaya Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Kita setuju, kita percaya. Benar. Tanpa pengaminan akali, seseorang tidak akan pernah memiliki keselamatan. Ini penting saudara, tanpa pengaminan, tanpa kita berkata sama-sama, ya benar, secara akal. Karena manusia diciptakan 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa kita, pikiran kita harus juga ditundukkan saudara. Karena itu pengaminan akali, itu sangat penting. Tetapi pengaminan akali belum cukup. Kalau saudara masih hidup sampai saat ini. Banyak orang Kristen hanya, ini dia yang menjadi kegelisahan saya sebenarnya ini saudara. Banyak orang Kristen memiliki percaya hanya sampai di tahap ini. Mereka merasa sudah percaya dengan benar dan mereka pikir mereka pasti selamat. Udah, saya percaya Yesus Kristus datang. Percaya, oh benar. Karena memang lahir di keluarga Kristen, dari kecil sekolah minggu.
sudah terdoktrinisasi, sudah pikirannya dari kecil ya gampang untuk bilang percaya dan ya. Dan juga mungkin dari kepercayaan yang lain, akhirnya juga oh iya, segala sesuatu masuk akal, iya saya percaya. Namun ternyata belum cukup tuh saudara. Karena itulah banyak orang yang bilangnya mengaku percaya tetapi sikap hidupnya kelihatan masih berbeda. Karena hanya iman masih ada di pikiran saja saudara. Belum menjadi darah dagingnya dia. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan. Itulah sebabnya surat Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau hanya mengaku tapi gak ada perbuatan, iman adalah mati. Iman dimensi pertama ini harus disempurnakan di dalam perbuatan. Harus datang dengan perbuatan. Karena itu kita lihat perintah Allah yang tadi itu. Bubuhkan darah dan makan dagingnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dimensi iman yang kedua. Kesediaan untuk berusaha mengenal pribadi Tuhan. Ini dia. Setelah kita percaya, kita bersedia dan berusaha untuk mau mengenal Allah itu. Untuk mau membuat sebuah hubungan saudara. Iman seperti ini yang dimaksud oleh Paulus melalui proses pertumbuhan pendewasaan. Ini saudara. Proses pertumbuhan pendewasaan. Ada banyak gereja tidak menjalankan discipleship dan pemuritan. Akhirnya banyak orang Kristen yang hanya sepertinya orang-orang Kristen karbitan saja. Hanya percaya tetapi tidak melalui proses pertumbuhan pendewasaan. Ada seorang yang memimpin gereja yang selalu memberikan dukungan dan support untuk pemuritan. Sampai seseorang melakukan kehendak Bapa. Karena gak cukup sampai percaya situ saja saudara, harus masuk. Lebih dalam lagi. Sama seperti kita bergaul, kita bisa berteman dengan siapa aja. Tapi untuk menjadi sahabat, tidak bisa semua orang bisa jadi sahabat. Sama seperti itu saudara. Nah kita lihat percaya dimensi kedua ini saudara adalah tindakan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita menerima keselamatan itu dan karena kita terima kita sudah menjadi orang yang dibenarkan, sikap hidup kita juga harus berbeda dari sikap hidup orang lain. Mengenakan kodrat ilahi yang Tuhan sudah rancangkan dari semula. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kalau cuma percaya saja Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya gak ada beda dengan iblis. Yakobus 2 ayat 19 berkata seperti ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Karena itu saudara, gak hanya cukup kita mau percaya, kita mengaminkan secara akal dan kita mengerti, kita benarkan semua itu Yesus Kristus mati, cuma percaya begitu aja, kita gak ada beda saudara. Dikatakan Yakobus itu baik, tapi setan pun percaya. Karena itu saudara, kita gak mau dibilang atau disebut sama dengan iblis. Iblis pun percaya saudara. Karena itu dia ketakutan, mereka gemetar. Mereka pada zaman-zaman akhir ini mereka saudara, sebelum mereka nanti akan masuk penghukuman dan dibuang ke neraka, mereka berusaha kerja keras, lembur hanya untuk mempengaruhi dunia ini. Untuk mengambil dan menjatuhkan orang-orang percaya untuk bukannya pergi kepada Tuhan tapi pergi kepada kegelapan. Karena itu percaya saja tidak cukup saudara. Dimensi yang ketiga. Jadi setelah kita percaya dengan mulut kita, secara kita mengaminkan akal, pikiran, hati, perasaan kita, kita tahu Yesus Kristus sudah mati. Lalu kita masuk ke dalam dimensi yang kedua, yaitu kita berjalan lebih intim. Kita mau untuk mengenal Dia. Siapa Tuhan itu yang sudah mati buat saya? Siapa pribadi itu? Kita masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam proses pendewasaan, proses perubahan. Akunya semakin terkelupas saudara, tetapi Kristus yang akan terus bertumbuh menjadi lebih besar. Itu seperti
sebuah transformasi saudara. Kulit-kulit akunya, semua tentang aku dan egoisme kita rontok satu-satu semua. Supaya Kristus yang lebih bersinar, dan itulah yang namanya proses pendewasaan. Itu tahap iman yang kedua. Dan yang ketiga saudara, iman atau percaya yakin penuh terhadap kehidupan yang akan datang. Yaitu kerajaan Tuhan Yesus yang akan dinyatakan. Kita bukan hanya percaya apa yang Kristus sudah lakukan, tetapi kita percaya apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan Yesus bawa ke dalam dunia ini. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan di dalam kerajaannya. Kita juga percaya kepada itu saudara. Dan menaruh pengharapan sepenuhnya pada pernyataan kedatangan Tuhan. Kita menaruh pengharapan sepenuhnya. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang percaya seperti ini akan ditandai dengan hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Iman yang seperti ini, yang seperti beberapa waktu yang lalu saya mention, kita sudah mulai melepaskan apa yang menjadi pengikat atau apa yang menjadi penawan hati kita saudara. Kalau manusia lahir bayi kecil, tangannya begini ya, semua buat aku. Tapi saat kita udah mulai berusia, udah mulai dekat-dekat mau dipanggil Tuhan, kita belajar untuk melepaskan. Melepaskan apa yang menjadi pesona dalam hidup kita. Kalau dalam saat-saat ini saudara, efek dari pandemik corona ini mempengaruhi satu dunia ini. Tidak terkecuali orang kaya, miskin, orang macam apapun, semua jenis manusia bertekuk lutut dan menjadi diam karena virus ini, saudara. Yang ditunggangi oleh iblis, menyebarkan ketakutan. Tapi dalam saat-saat ini, saudara, saat barang-barang yang biasanya mudah kita dapat, sekarang tidak mudah lagi kita dapat. Toilet paper, hand sanitizer, disinfektan menjadi barang-barang yang langka dan barang-barang yang memang akhirnya jadi bernilai. Dan dalam waktu-waktu ini saudara, Tuhan beri kita waktu untuk berdiam diri, untuk kembali mereview hidup kita. Apa yang bernilai dalam hidupmu? Apakah yang bernilai dalam hidupmu adalah pekerjaanmu? Apakah yang bernilai dalam hidupmu adalah kekayaanmu, materi yang engkau kumpulkan? Apakah yang bernilai dalam kehidupanmu adalah karirmu, adalah usahamu dan investasimu? Apa yang bernilai dalam hidupmu? Apakah yang bernilai adalah keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, orang tuamu? Tuhan sedang kembali mengajar manusia untuk kembali berpikir dan melihat apa yang sesungguhnya mempunyai nilai di dalam hidupmu. Nilai yang tidak tergantikan, nilai yang uang sama sekali tidak bisa membelinya saudara. Nilai yang akan kita bawa sampai kita bertemu nanti dengan Tuhan. Dan di situ kita pelajari saudara, bahwa biarlah hati ini jangan dimiliki oleh barang-barang dari dunia ini. Hati ini jangan lagi dimiliki oleh segala keberhasilan kita, oleh segala apa yang bisa kita dapatkan, oleh segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini. Biarlah hati kita ini saudara hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, yang sudah mati dan berkorban buat kita saudara. Bangkit dan dia yang sedang menggendong kita hari-hari ini ke depan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Marilah kita bersihkan hati kita ini. Waktunya bagi kita untuk menata ulang, merestorasi lagi untuk melihat hati kita ini. Siapa yang sudah memiliki hati kita ini? Karena inilah dimensi iman yang ketiga dan yang terakhir. Membuat kita menjadi sempurna. Yang tentunya dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus saudara. Hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Kita udah enggak lagi bisa, kita senang ya senang. Tetapi apa yang kesenangan dunia ini saudara tidak akan mampu menyaingi apa yang akan kita dapat.
Kesedihan kita, segala kesulitan kita, kesengsaraan kita saudara, bahkan penderitaan kita tidak akan bisa menggantikan kemuliaan, tidak sebanding dengan kemuliaan dan apa yang akan kita dapatkan saudara. Amin saudara, tidak akan sebanding. Jika kita nanti bertemu dengan Tuhan, kita ada di dalam kerajaan surga, maka sukacita yang sempurna itu saudara, rasa kasih yang Tuhan memberikan kepada kita menjadi sempurna. Dan itu yang tidak ada dalam dunia ini. Kita harus berusaha saudara, melepaskan semua ini. Itulah orang percaya dan orang beriman. Dia tidak menaruh imannya pada apapun di dalam dunia ini. Tentu saja mereka tidak lagi terikat dengan keindahan dunia sehingga layak menjadi keluarga kerajaan surga. Sama seperti istri Lot saudara. Dia lari, tapi karena hatinya mungkin ada bagian hatinya yang mungkin gak banyak tapi sedikit yang masih terikat. Makanya dia waktu dia lari, dia pergi meninggalkan kota itu. Tiba-tiba dia memikirkan, oh bagaimana rumah saya dan segala macam. Dia melihat ke belakang dan selesai. Nah itulah yang Tuhan ingatkan bagi kita juga Bapak Ibu Saudara. Dimensi iman yang seperti ini. Akhirnya untuk memiliki iman yang penuh, seseorang harus berjuang sampai memiliki iman yang penuh. Inilah perlombaan yang wajib bagi semua orang. Perlombaan ini yang Paulus mention, yang Paulus nyatakan dan ingatkan buat kita. Aku bukan lagi petinju yang sembarang memukul. Aku pelari yang tidak lagi peduli dengan kiri kanan, tetapi melihat ke depan saudara. Melihat ke depan. Dalam perlombaan yang menjadi perhatian kita adalah garis finish saudara. Jika seorang petinju, dia tidak lagi dipusingkan, dia tidak lagi bisa mengeluarkan jurus-jurus yang sia-sia, pukul-pukulan atau yang tidak mengenai sasaran. Justru orang-orang ini mempunyai strategi yang harus kena tepat dengan sasarannya. Dan hidup kita hari-hari ini saudara, mari kita kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita fokus, kita arahkan hidup kita. Yes, kita masih membutuhkan uang, kita masih membutuhkan banyak hal. Tetapi kita harus bisa berkata kepada diri kita, yang jauh lebih kita butuhkan adalah kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang jauh lebih kita butuhkan adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah dalam hidup kita. Jauh dari kebutuhan kita yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, apabila engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, minta apa sajalah. Bahkan sebelum kita minta pun Tuhan sudah beri buat kita saudara. Karena apa? Dia sudah jadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Prioritas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kata yang dipakai adalah ditambahkan, bukan diberikan saudara. Tapi ditambahkan, berarti apa yang sudah ada ditambahkan. Bahkan Tuhan menambahkan. Jadi dari yang kebutuhan dasar pasti terpenuhi. Bahkan kebutuhan yang lain yang sifatnya merupakan tambahan Tuhan juga akan berikan buat kita. Disitulah saudara, akhirnya memiliki iman seperti ini. Kita berjalan masuk ke dalam sebuah proses. Pintu gerbang diawali dari kita mengaku dengan pikiran dan kehendak kita. Ya benar, Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu buat saya. Dan karena itu saya mau masuk lebih dalam lagi, saya mau mengenal Dia yang sudah mati buat saya, yang sudah begitu mengasihi saya. Dan bukan hanya sampai di situ, masuk lagi saudara, sampai kita melepaskan, sampai kita akhirnya saya mau ada di tempat di mana Yesus ada. Karena itu iman yang seperti ini akan disempurnakan oleh Tuhan saudara. Jadi ini merupakan proses. Sama seperti ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati. Nah ini Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, kalau kita percaya kita sudah mendapatkan kuasa. Kuasa yang akan memimpin kita untuk masuk ke dalam fase yang lebih dalam lagi. Untuk mau mengenal Tuhan.
untuk mau akunya dicopotin dalam hidup kita, saudara. Yang duduk di tahta di dalam hidup kita bukan aku lagi tetapi Tuhan. Tuhan yang berikan kuasa, kemampuan buat kita. Yaitu buat mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan. Nah ini saudara. Kata diperanakan ini merupakan sebuah proses, saudara. Sebuah proses. Kita lahir dari janin ayah dan ibu kita. Kedua zat dari kedua orang tua kita bertemu dan terjadinya yang namanya proses. Sama seperti itu. Diperanakan bukan dari darah atau daging, melainkan diperanakan dari Allah sendiri. Orang yang beriman, yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang lahir daripada Tuhan. Dia bukan hanya percaya, dia mengenal dan juga dia membuat hatinya untuk percaya akan apa yang akan Tuhan kerjakan. Kerajaan surga yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa inilah perlombaan bagi kita semua. Waktu buat kita Tuhan masih beri anugerah, saudara. Bukan hanya dia beri anugerah untuk keselamatan kita, tapi dia beri anugerah yang namanya waktu buat kita. Inilah waktu yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan bisa datang, saudara, dikatakan dia datang seperti pencuri. Kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran cerita tentang mengenai Nuh. Nah di situ sama sebenarnya saudara. Pada saat itu nanti kedatangan Tuhan, pada saat itu manusia akan saling mengawinkan, seolah-olah hidup lagi biasa-biasa, hidup lagi tenang, lagi happy, lagi baik, lagi semua berjalan biasa-biasa. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba orang yang berjalan di tengah ladang, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Sebenarnya Tuhan bisa datang udah jauh-jauh hari lagi tuh. Tapi kenapa Tuhan sediakan waktu ini sebenarnya saudara? Sedang coronavirus melanda semua orang harus dirumahkan. Kenapa Tuhan bikin seperti itu? Tuhan masih berbaik hati buat kita. Dia masih memberikan kita waktu untuk kembali bertobat sungguh-sungguh. Untuk kembali mengubah hidup kita. Untuk kembali sadar, oh saya ini udah salah. Tapi sore hari ini saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan akan memutarbalikkan pikiran kita saudara. Akan membuahkan sebuah kesadaran dari hati saudara untuk mau mengenal Kristus. Untuk mau ada di dalam proses pertumbuhan menjadi dewasa. Untuk ada di dalam sebuah proses di mana hati kita tidak lagi terikat dengan dunia ini. Tetapi hati kita boleh dimiliki seutuhnya oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Itu merupakan bukan hanya sebuah statement Tuhan tempat perlindungan. Tetapi biarlah ini menjadi wujud iman kita saudara. Bahwa di tengah situasi yang seperti ini tetap pertolongan kita datang daripada Tuhan. Dan sore hari ini saat kita belajar bahwa perjamuan kudus akan membawa kehidupan yang baru buat kita. Dan juga antara iman dan percaya. Bukan hanya sesederhana kita mengatakan aku percaya, aku orang percaya kok, aku sudah percaya. Tetapi apakah kita mau melalui proses dimensi iman? Mau dan apakah kita sudah memberi diri kita untuk masuk di dalam proses dimensi iman. Masuk lebih dalam, mengenal Tuhan dan melepaskan tali-tali perbudakan kita yang terikat secara tidak sadar dengan dunia ini. Dengan keindahan, dengan segala yang ada dalam dunia ini. Karena semua ini akan binasa, lenyap saudara. Tetapi yang tidak binasa adalah firman Allah dan kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami mengucap syukur. Karena Tuhan Engkau Allah yang ajaib.
Allah yang sudah mati dan bangkit buat kami. Dan inilah kami sore hari ini kami belajar sesuatu, bahwa apabila kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu diperbaharui. Hidup kami boleh digantikan oleh hidup Kristus. Bahkan tidak hanya itu saja, kami belajar mengenai iman dan percaya kami Tuhan. Ada kadang-kadang kami melihat bahwa begitu sesederhana orang bisa hanya berkata percaya dan beriman. Namun di sisi yang lain sikap hidup mereka masih belum seperti apa yang mereka katakan. Karena mungkin mereka belum mengerti, mereka belum dibukakan kebenaran firman Tuhan. Dan sore ini kami dibukakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa iman kami memiliki dimensi, memiliki tahapan untuk semakin disempurnakan. Kami bukan hanya percaya dan kami mengaminkan pengorbanan Kristus secara akal budi dan rasio kami. Tetapi kami juga mau masuk lebih dalam, membawa segenap diri dan hidup kami untuk mau mengenal Kristus. Dan bukan hanya sampai di situ, kami mau percaya bahwa Kristus akan datang ke dalam dunia ini. Dan kami akan ada di dalam kerajaan surga, kerajaan yang mulia. Kerajaan di mana tidak ada tangis dan tidak ada duka. Dan kami percaya Tuhan di dalam proses yang terakhir, di dalam iman kami harus melepaskan ikatan-ikatan di dalam hati kami. Supaya hati kami tidak lagi dimiliki oleh keindahan dunia. Tidak lagi dimiliki oleh keberhasilan. Tidak lagi dimiliki oleh segala sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi biarlah kami boleh memberi hati kami seutuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sore hari ini, biarlah dimanapun jemaat Tuhan mendengar dan melihat khotbah live streaming ini, hidup mereka boleh diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, kami berdoa biarlah Tuhan di dalam hal-hal, di dalam waktu-waktu yang sulit ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan akan semakin nyata. Mujizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh tinggal di dalam anugerah Tuhan, di dalam ketenangan, damai dan sukacita. Karena kami percaya kami akan melalui saat-saat ini. Kami melaluinya karena kami akan mengalahkan ketakutan. Kami akan menggantikannya dengan iman. Kami keluar dari masalah ini Tuhan. Dan kami melihat bahwa kami sudah bertumbuh. Kami semakin didewasakan, semakin menjadi manusia yang sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyediakan perjamuan kudus bisa sama-sama dengan saya mempersiapkannya. Dan untuk itu sambil kita mempersiapkannya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara untuk masuk mempersiapkan hati kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Nah kita di sini ada 3 orang yang bersama dengan saya, mungkin bisa maju ke depan sini sebentar, kita akan sama-sama berdoa. Nah saudara, di depan ini ada roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Nah jika Bapak Ibu Saudara sudah ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara tubuh dan darah Kristus, kita mau berdoa untuk tubuh dan darah Kristus ini bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk tubuh dan darah Kristus ini Tuhan. Sebuah perjamuan, sebuah pernyataan kasih yang Tuhan berikan buat kami. Satu perjanjian yang baru yang Tuhan berikan buat kami manusia. Biarlah pada saat ini setiap kami yang memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, kami akan mendapatkan kehidupan yang baru. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami akan masuk bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sambil saya melayani di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa juga mengambil roti. Iya, mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat saudara, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah diremukkan dan dikorbankan bagi kami. Engkau yang sudah setia sampai akhir. Bahkan Engkau yang turun menjadi manusia taat dan setia, bahkan memberikan hidup-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah tubuh Kristus, pengorbanan Kristus itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami mau masuk dan melalui tantangan hidup kami. Dan kami memikul salib dan kuk yang Tuhan berikan. Karena kami juga mau kami ada bersama-sama dengan Kristus saat Kristus disalibkan. Dan biarlah tubuh Kristus ini menjadi kehidupan dalam hidup kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara bisa mengambil anggur yang sudah saudara siapkan. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita saudara, kita angkat, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk bilur-bilur dan darah Kristus yang tercurah. Kami tahu di dalam darah Kristus ada kuasa yang besar, kuasa yang sudah mengalahkan maut dan kematian, kuasa yang menyembuhkan dan mematahkan segala kutuk-kutuk penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa darah Yesus akan menyempurnakan hidup kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang takut, kami diberikan pengharapan yang baru. Kami yang goyah, kami diangkat kembali oleh Tuhan. Dan kami percaya biarlah kuasa darah Yesus, aku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perjamuan ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas kemuliaan dan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan biarlah perjamuan kudus ini Tuhan, bukan hanya sebagai kebiasaan dari gereja, tetapi ini kami mengambil bagian di dalamnya. Karena kami mau taat, kami mau setia, kami mau ada sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah di dalam melalui perjamuan kudus ini, hidup kami disempurnakan. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah pada saat ini juga saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami dan setiap Bapak Ibu Saudara yang masih bisa mengikuti ibadah online dari FIC. Nah untuk itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan karena itu saya memberi kesempatan kepada Pak Aseng untuk memberikan pengumuman kepada kita semua pada saat ini. Puji Tuhan, silakan Pak Aseng.
Selamat sore saudara-saudara semua. Saat ini kita semua stay at home atas perintah pemerintah. Dan kita juga diberkati pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Basically Pak Semi memberikan firman yang artinya untuk kita semua bertumbuh. Kita percaya, tapi percaya itu nggak cukup. Kita harus bertumbuh. Itu inti dari firman pada hari ini. Di dalam suasana COVID-19 ini banyak orang yang ketakutan. Lebih banyak orang yang ketakutan. Padahal Tuhan di dalam Alkitab bilang kepada kita semua, "Don't be afraid, I'm with you." Dan di Alkitab dibilang kepada kita, berkali-kali, 365 kali Tuhan bilang kepada kita, "Don't be afraid, I'm with you." Dan pada saat Perang Dunia Kedua, Presiden Roosevelt juga bilang, "The only thing about fear is afraid of fear itself." Jangan takut dengan COVID-19. Takut kepada fear itu sendiri. Karena fear itu membuat kita semua ketakutan. Ketakutan itu membuat kita panik. Panik itu membuat kita nggak berpikir dengan terang. Yang pada beberapa waktu firman yang lalu Pak Semi juga memberikan keterangan tentang fear itself. So, untuk itu mari kita saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Jangan lupa untuk bawa di dalam doa untuk gembala kita Pastor Semi supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan kepada Tuhan. Juga kita berdoa untuk negara Amerika dan seluruh negara-negara di dunia ini yang juga menghadapi masalah yang sama. Selama ini kita selalu melihat news kalau how many deaths, setiap hari how many deaths. Tetapi ada satu yang news nggak pernah kasih. How many recovered? Pada hari ini saya lihat di Newsweek, dari 68.000 yang meninggal. You know what? 120,000 recovered. Itu memberikan hope, memberikan kita hati yang damai dan hati yang penuh suka duka untuk mendengar news yang baik seperti itu. So, Tuhan harus lebih besar daripada ketakutannya kita. Jadi, don't be afraid. God is with us. Dan seperti biasa, bawa di dalam doa untuk sesama kita supaya kita semua saling mengasihi, supaya kita semua stay safe, stay at home, be safe. Dan seperti biasanya saya juga berkata kepada saudara-saudara, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan kalian. Dan pengumuman pada hari ini seperti yang kita tayangkan di dalam layar ini, berdoa, berjaga-jaga, sehat dan tenang, best. Okay, dan we going to have an offering and tithes, how to give. Dan di layar ini diberikan kepada kita semua untuk bisa menggunakan online, yaitu faithful@gmail.com, atau juga bisa mengirim cek melalui cek atau bisa cash dengan teks ke nomor yang ada di layar kepada ibu yang Bapak dan saudara-saudara yang mau memberi dengan persembahan berbentuk cash dapat mengaturnya, karena itu mohon hubungi saya atau Pak Semi. Selanjutnya kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Pak Semi sendiri yang akan melakukannya dan saya berharap saudara-saudara bisa mengikutinya melalui WhatsApp atau Facebook.
Okay, Faithful International Church Easter Sunday is going to be online service jam 3.30 seperti ini. Dan kita semua di sini akan berusaha untuk selalu menyiapkan atau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Dan selain itu akan saya kembalikan ke Pastor Semi. Happy Sunday. Baik, terima kasih Pak Aseng. Kita akan sekali lagi Bapak Ibu Saudara ada Easter coming up minggu depan jam 3.30. Lalu Jumat ini kita ada ibadah Jumat Agung jam 6 sore. Dan di dalam Jumat Agung itu kita akan juga mengambil perjamuan kudus. Jadi saudara yang sudah menyediakan perjamuan kudus disimpan dulu, kita akan ambil lagi hari Jumat nanti jam 6 sore. Saya akan gunakan Facebook Live juga buat Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara mau memberi bisa lewat cash, juga online, nama online-nya Faithful FIC @gmail, lewat Venmo atau lewat Zelle. Saudara mau kirim cek bisa juga di mail, nanti bisa teks ke saya untuk alamat, teks atau WA ke saya 424-270-5602. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Habis setelah kita menyanyikan sebuah lagu sebagai ucapan syukur dan bentuk doa kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah sore hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dari awal saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung,
terhibur. Kau pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas we roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I worship, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur sore hari ini ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan kami sepanjang minggu ini. Kehadiran-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami. Biarlah di dalam minggu ini Tuhan akan menjadi hari-hari yang indah, di mana kami berjalan dan bergaul bersama dengan Yesus yang menjadi kekuatan penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang masih bekerja. Tuhan yang menjadi kekuatan mereka. Tuhan yang menjadi penolong mereka. Orang-orang yang bekerja di frontliners, orang-orang yang ada melayani di rumah-rumah sakit, orang yang bekerja di grocery store, yang ada di transportation business, transportation field, yang menyetir truk, yang kurir, yang lain-lain tuh. Polisi, fire department, Tuhan, ambulans dan lain-lain, orang-orang yang masih berhubungan dengan banyak orang yang masih terekspos dengan penyakit tersebut Tuhan, bahkan medical, orang-orang yang bekerja di dalam rumah sakit, dokter, nurses, semua kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kekuatan hidup mereka. Kami berdoa buat kami mungkin yang jam kerjanya berkurang, kami mungkin yang harus
kerjanya diberhentikan, bahkan lain-lain hal. Kami yang mungkin tidak tahu kami harus berbuat seperti apa, tetapi sore hari ini kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan mujizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dan kami yang stay at home, orang-orang tua, kami yang keluarga, anak-anak yang sekolah di rumah semuanya, kami berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh hadir. Dan kami berdoa biarlah banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, banyak rumah tangga yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk negara Amerika di mana kami tinggal ini. Dengan presiden yang menjadi kepala negara ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat dan kekuatan kemampuan dari Allah akan ada di dalam kehidupan beliau untuk membawa dan memimpin negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua staf, untuk semua orang-orang yang bekerja di departemen-departemen, instansi-instansi yang terikat, yang terkait dengan bencana ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan sehingga semua ini dapat diatasi, yang tentunya datang dari pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang mungkin terjangkit virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan tingkat orang-orang yang disembuhkan, yang recovery akan jauh lebih besar dari orang-orang yang dipanggil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar di dalam kesempatan ini ketakutan kami berganti dengan ucapan syukur. Dan kami boleh terus melihat Yesus yang lebih besar dari segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa buat semua pemirsa, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang melihat live streaming ini yang ada di California, di state-state lain, bahkan di negara-negara lain di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dimanapun mereka berada, di Australia, di belahan bumi yang manapun, kami berdoa Tuhan menjamah mereka. Biarlah kekuatan Allah di dalam firman Tuhan akan mengubah kehidupan mereka ya Bapa. Dan pakailah Tuhan platform media di digital ini untuk memberitakan kuasa nama Yesus dan keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kembali kami akan dipertemukan hari Jumat nanti untuk Jumat Agung, dan hari Minggu untuk merayakan kebangkitan, untuk merayakan kemenangan Paskah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kasih kebesaran-Mu ya Tuhan dan anugerah-Mu akan berjalan dengan kami pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau kekasih-kekasih Kristus. Rahmat anugerahnya yang besar akan menaungi hidupmu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan menyertai engkau. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah pemeliharaan dan kekuatan melalui Roh-Nya yang kudus akan melingkupi dan membuat kami mampu berjalan di dalam kebenaran firman Allah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai kita bertemu lagi hari Jumat dan hari Minggu depan di channel yang sama, Facebook Live dan di YouTube channel FIC. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.